Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian bahagia. Lebih selamat pagi juga, selamat Pesta Paskah juga ya untuk kita semua. Tuhan kita menyatakan haleluya, artinya menyatakan kebangkitan sebagai suatu peristiwa yang engkau tidak paham, engkau hanya mulut tenganga, maka lahirlah kata haleluya karena mau katakan apa tentang peristiwa ini. Mulut hanya tenganga, maka orang pintar telah mengalihkan mulutnya tenganga ini kepada lagu haleluya, haleluya. Ibu Bapak dan saudara sekalian, apakah peristiwa kebangkitan ini punya potensi, punya kekuatan daya untuk balas dendam? Peristiwa kebangkitan adalah hal yang paling mendasar dalam kehidupan iman kita. Kepada umat Korintus, Paulus telah berkata, sia-sialah iman kita kalau Kristus tidak bangkit. Apa yang kita kumpul ini bohong semua. Dia tidak bangkit untuk apa? Kita mau orang yang mati itu. Tuhan ini hidup. Menurut engkau bisa kumpul di tempat sesak ini. Kalau dia tidak hidup, pula masih memang buat apa nih agama gila ini. Tapi dia hidup. Ini membuat engkau gila, saya juga gila, kita merayakan misa di sini. Apapun terjadi. Kebangkitan Kristus dikatakan sebagai suatu pondasi di mana berdiri dengan megah iman kita. Tanpa kebangkitan, iman kita kau mau arahkan untuk siapa? Orang mati? Tidak ada arti apa. Dan Kristus berbangkit karena kitab suci telah mengatakannya. Sebelum dia disalibkan itu katakan itu. Pada hari ketiga anak manusia mesti dibangkitkan apapun terjadi. Maka sekali lagi saya katakan, apakah peristiwa kebangkitan punya kekuatan, punya potensi daya untuk balas dendam? Siapa akan bertahan di gereja ini? Rasul-rasul akan lari semua kalau dia tidak mau semua. Mari ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, apakah seperti perjanjian lama mata ganti mata, gigi ganti gigi? Ya, kalau kita sendiri macam itu, kau bayangkan apa yang kita buat. Tapi inilah seorang Tuhan Allah yang engkau imani, saya imani berada di atas kemampuan kita di atas. Maka dia kata hari ini adalah hari kerahiman. Karena apa? Dia yang paling rahim untuk memahami segala kelemahan kita, dia ada di atas kita. Ibu bapak dan saudara sekalian, setelah Yesus bangkit, apakah ia menampakkan diri kepada para penguasa Israel waktu itu? Baik bidang agama punya bidang politik seperti Pontius Pilatus yang karena persekongkolan mereka telah mematikan, menyalibkan Yesus di kayu salib itu. Andai kata Yesus menampakkan diri kepada mereka, apa yang terjadi dengan orang-orang besar yang telah bunuh dia ini? Apa yang kamu pikirkan? Bisa-bisa banyak serangan jantung dan mati bodoh karena mau bagaimana? Tapi Yesus Tuhan tidak mengambil resiko itu. Ini nyata bahwa Yesus Tuhan yang bangkit ini dan menampakkan diri ini, dia tidak menampakkan diri kepada para penguasa itu, artinya Yesus ini adalah Allah yang tidak balas dendam karena kejahatan yang telah dibuat untuk mereka. Allah ini tidak membalas dendam apapun. Allah ini rahim kepada mereka, mereka biarkan saja. Yesus tidak balas dendam kepada orang-orang yang telah menyalibkan dia. Kalau kita ini yang menderita macam itu bagaimana? Baru singgung saja kita sudah tersinggung setengah mati. Apalagi buat cerita macam itu pasti kita gila-gila dengan segala balas dendam segala macam. Tapi Yesus mengajar engkau, saya tidak ada guna apa. Saya sudah hidup, saya sudah bangkit. Golgota hari kemarin tidak berlaku lagi. Yang berlaku saya hidup, engkau hidup. Inilah bahasa yang harus kau pegang. Hari lalu ini tidak ada. Kepada para murid, ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, maka terciptalah sebuah dusta, bukan? Para penjaga kubur disuap dengan uang untuk mengatakan bahwa jenazah itu dicuri ketika masih mereka tertidur. Sebenarnya dengan menjaga kubur, orang-orang ini semuanya percaya bahwa orang ini mesti bangkit.
Kenapa jaga kubur orang mati? Siapa pernah jaga kubur orang mati selama ini? Sudah kubur-kubur ya. Tapi ada orang jaga. Itu artinya apa? Ada pikiran orang ini bisa bangkit orang. Kita pasti mengatakan. Tapi kemudian kebangkitan didustakan dengan suap uang. Supaya balas ini berpikir bahwa terjadi. Dan sampai sekarang dusta itu tersebar sampai saat ini. Bapak dan saudara sekalian. Selanjutnya, Kristus menampakkan diri kepada Petrus dengan teman-temannya. Apakah Yesus bangkit itu? Yang mengatakan, Petrus, kau memang terlalu kurang ajar ya. 3 kali kau sandal saya di depan perempuan yang berliang api itu. Atau kepada semua murid, kamu lari terserai pada ketika aku menderita, tidak ada seorang pun datang bela saya. Kalau dia omong ini, gereja mau berkembang bagaimana gereja? Murid-murid sudah lari semua, dia mau pegang pada siapa? Kamu lihat, Yesus tidak mengungkit-ungkit masa lalu dosa orang, dia tidak. Apa yang dia katakan tadi dalam baca Injil tadi? Damai. Kau bayangkan, damai sejahtera dalam keadaan luka-luka masih basah ini. Kok damai sejahtera? Di luar kau pikiran, di luar saya hadir. Inilah Tuhan Allah yang engkau percaya. Engkau dalam luka-luka masih basah ini, lambung ini masih ini tetap damai sejahtera baik. Bukannya 1 kali, tapi 2 kali, 3 kali menyampaikan damai sejahtera itu. Para murid katanya bergembira, bersukacita karena bahasa itu. Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Hari lalu tidak ada guna lagi. Lupakan saya, Golgota masa lalu. Padahal baru beberapa hari, bukan? Tapi damai sejahtera. Inilah yang harus menguatkan hatimu, hati saya juga. Bagaimana bisa memahami kerahiman Allah yang begini besar dalam mendukung kehidupan para rasul tempo dulu, sehingga mereka tidak lari terserai pernah hilang, tapi saat berkumpul supaya diutus. Dari saya sudah menerima pengampunan yang sama batin dari Yesus, aku mengutus kamu seperti Bapa mengutus aku. Terimalah Roh Kudus supaya kamu mengampuni dosa orang, supaya kamu bisa katakan dosa orang tetap tahan, dosa tetap ada juga. Jadi para murid diberikan kuasa Roh Kudus untuk mengampuni dosa orang, tapi juga untuk mengatakan dosa orang tetap ada. Jadi bersedia. Dan para murid berdasarkan kekuatan Roh ini, mereka telah melaksanakan perutusannya sampai gereja, sampai juga di tanah ini, bukan? Mereka mewartakan apa? Pengampunan yang mereka alami, kerahiman yang mereka alami, bukannya mereka pikir-pikir, yang mereka alami. Diampuni, tidak cowok dengan kesalahan masa lalu, hari kemudian lari tinggalkan Yesus, tidak ada omong apa-apa. Pengalaman ini, kerahiman, kebaikan Tuhan ini buat orang jadi bisa tahan untuk mengatakannya kepada orang-orang sedunia. Malah juga sampai di sana Lombok ini juga, bahwa aku percaya, saya percaya. Pengampunan harus disampaikan kepada segala orang supaya bertobat. Dengan bertobat kita mengalami keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, Golgota tidak ada arti, sudah lalu, dia tidak ada arti lagi, tidak ada guna lagi. Dosa masa lalu Petrus dan kawan-kawan tidak diungkit-ungkit. Semuanya beres-beres aja, tak perlu diingat dan disesalkan apa yang telah terjadi. Inilah kerahiman Allah yang luar biasa yang nampak dalam diri Yesus yang bangkit, membuat para murid tidak terancam, tidak kecil hati, tapi berbesar hati dan bergembira. Dan kepada mereka Yesus berkata, seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu untuk mewartakan pengampunan dan kerahiman yang telah kamu terima dari aku, dan sampaikan juga kepada orang lain. Aku mencintai kamu, aku mengampuni kamu. Aku tidak membalas dendam sedikit pun kepada engkau, Petrus dan teman-teman. Tidak ada. Damai sejahtera bagi kamu. Ibu bapak dan saudara, inilah rahmat Paskah yang kita rayakan baru-baru lalu ini, yang kita terima secara gratis. Pengampunan Tuhan ini luar biasa, kerahiman Tuhan yang kita terima. Itulah dia Paskah untuk kita, lain tidak ada. Pengampunan atas kekurangan dan kelemahan kita, kita terima itu secara gratis dari Tuhan tanpa usaha kita apapun. Penuh dosa juga Tuhan bilang tidak usah takut, saya mengampuni kamu. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, para murid diutus dalam bimbingan Roh Kudus untuk mengampuni dosa orang dan juga untuk mengatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada.
Selanjutnya, bagaimana Yesus yang bangkit itu dapat dikenal oleh murid-murid dengan bermacam-macam cara, bukan? Kepada Maria Magdalena, Yesus berkata, apa? Maria. Membuat Maria Yesus. Kepada Rasul Yohanes ketika masuk dalam kubur, coba melihat kain peluh yang terlibat, dan dia percaya Tuhan panggil. Kepada dua murid yang berjalan ke Emmaus, pemecahan roti, itu Tuhan. Inilah yang dibuat pada malam terakhir. Kepada Rasul Thomas yang tidak percaya, katakan sebelum melihat tangan dan luka dan lain sebagainya, saya tidak percaya. Tapi Yesus katakan, Thomas, mari masukkan itu pada saya punya jari tangan maupun ke lambung ini, marilah. Tapi apakah dia masukkan itu? Tidak pernah terjadi. Dia tidak pernah masukkan jari ke luka-luka, tidak ada. Serentak dia katakan, Tuhanku dan Allahku, habis berkata. Bapak dan saudara-saudara sekalian, Thomas berkata, Tuhanku dan Allahku. Ia melihat itu dan ia percaya. Tapi Jalil Bang Yesus katakan, Thomas, kau melihat saya sekarang ini, kau percaya. Kami bahagialah mereka yang tidak melihat tapi mereka percaya. Termasuk kita sekarang ini, bukan siapakah yang melihat Yesus? Tidak ada. Sama now sekarang siapa melihat Yesus? Tapi engkau percaya, bukan? Saya juga percaya atau tidak? Maka misi ini jalan. Kalau tambah kepercayaan, bubar dari tempat ini. Karena mau apa? Hanya kepercayaan iman kita ini membuat kita berkumpul perayaan Ekaristi ini. Lain tidak ada. Dasarnya maka dikatakan apa? Iman itu seperti fondasi yang dimana di atasnya berdiri iman kita yang jaya. Tambah kebangkitan, sia-sialah iman kita. Mau buat apa nih? Maka kalau hari pas engkau katakan kami menang, kau menang bersama siapa? Yesus. Kau bersama dengan siapa lagi? Kau menang bersama Yesus. Kau menang saja. Menang apa menang? Tidak ada dasar apa-apa. Kita menang bersama siapa? Yesus yang bangkit. Bisa menang. Dan selanjutnya ibu bapak sekali, mari kita lihat itu bagaimana Yesus yang menghidupkan kembali Lazarus, putra rayu Nain dan putri Yairus. Mereka hidup lagi di dunia, tapi mungkin mereka mati atau tidak? Mati. Tapi Yesus yang bangkit, dia naik ke atas kepada kemuliaan Bapa. Dari inilah perbedaan. Yesus yang bangkit dan Lazarus yang dihidupkan, putra Nain dari kota Nain yang dihidupkan, maupun putri Yairus yang dihidupkan, hidup lagi, tapi mereka mati lagi. Inilah perbedaan. Perbedaan. Kalau Kristus ini sekarang sudah naik kepada kemuliaan, bukan? Kita juga naik ke sana atau tidak? Engkau bangkit bersama Yesus yang bangkit atau tidak? Engkau nyanyi haleluya itu bukan kau nyanyi sembarang saja. Nah ini karena kau mengalami kebangkitan ini, bukan? Maka engkau tidak mengerti, maka mulutmu tegang saja kak begini saja karena memang tidak bisa. Ya, maka orang bisa mengubah mulut tegang ini jadi kata haleluya. Handle apa lain sebagainya karena apa mulut ini tegang mengalami kebangkitan ini. Karena itu ibu bapak sekalian, kalau Kristus ada di atas, maka surat Santo Paulus kepada umat Kolose, saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama Kristus, maka carilah perkara-perkara di atas di mana Kristus berada dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Pikirkanlah perkara di atas. Kristuslah yang hidup bagi kita. Apabila ia menyatakan dirinya kelak, kamu pun akan menyatakan dirimu bersama-sama dengan dia dalam kemuliaan Allah Bapa. Jadi kalau Kristus sekarang sudah ada di atas, maka marilah pola pikir kita, pola kata kita, sikap kita, tindakan kita itu harus merasakan hal-hal yang mulia, yang baik, yang damai, yang rukun. Lendang di belakang, buang. Mau apa lagi lendang? Kita sudah ada semua, pikirlah apa lendangnya ini? Lendang habis. Yang penting apa? Pola pikir kita, tindakan kita, arahnya ke atas bersama Yesus yang telah berada di sisi kanan Bapa ini. Kalau ini berubah, lendang di antara kita tidak ada lagi, dia mau tidak ada kekuatan untuk bicara.
Tidak ada lagi. Iri hati juga tidak ada lagi. Sombong-sombong pun tidak, karena semua sudah lihat bersama kita. Apalagi yang mau kita perjuangkan. Kalau begini, maka saya katakan apa sekali lagi. Kebangkitan Kristus tidak punya potensi, tidak punya daya dan kuat apapun untuk membalas dendam apapun. Amin. Mari kita berdiri untuk